dia game keempat kita, Irenggal tentunya dengan flight path yang terlihat dari arah Milta menuju ke arah Primors. Ini pelit banget untuk flight path di ukuran map yang begitu besar. Wow, ini pastinya bakal menguntungkan sih untuk tim yang turun di Milbase, Novo, Farm Milta, Wah. Milta Power, Pochinki, Quarry, Verifier, Primos. Yang jadi pertanyaan lagi nih, kalau garis pesawat kayak gini, one Ayo, more. tebak circle. Oh, what? Tebak circle. Kita permasalahkan one more dan juga EVOS belakangan. Kita predik circle-nya dulu, Jel. Ini nih yang meresahkan jembatan sih. Jembatan mana? Kanan Dua-duanya. kiri? Dua-duanya. Entah kenapa ya. Tapi feeling gua ini bakal ke arah Gatka Quarry. Gatka Quarry berarti Gatka lo Quarry. kiri. Agak kiri bawah dan hospital harusnya masih bisa masuk buat circle yang pertama. Oke, berarti meta map bawah ya? Meta map bawah. Meta map bawah. Soalnya gue inget banget pernah ada flag path seperti ini dan garisnya antara Gatka Quarry atau ke arah Mansion Yasnaya Rozok. Ya, pattern-pattern yang mendekati tapi tidak selalu benar gitu. Betul. Kan? Karena yang namanya circle itu tidak bisa ditebak, zona tidak bisa ditebak. Sementara semua tim yang akhirnya sudah mulai turun semua, boom, pastinya masih tetap dengan drop zone mereka yang sama, Milta Power, Lipovka, sampai ke Milka, dan ternyata metanya nggak meta ke bawah banget gitu. Iya, ini antara yang tadi gue bilang Gatka Quarry atau ambil Mansion Yasnaya sama Rozok, dan ternyata prediksi kedua yang masuk untuk di prediksi circle yang tadi gue bilangin. Tapi kalau kita lihat kali ini antara Bigetron dan juga Butterfight, drop zone mereka agak sedikit bentrok. Ini yang agak ganggu berarti Butterfight ya, karena mungkin drop zone mereka nggak kegapai karena mereka turun Rozok kan kalau nggak salah. Iya, mau nggak mau mereka harus transit dulu gitu kan. Di rumah-rumah di farm ini sebelum mereka melanjutkan perjalanan ya. Karena bahaya banget gitu pas kalau misalkan mereka nggak ngambil beberapa lootingan dulu untuk bisa survive ke kota utama mereka. Jadi seenggaknya ya udahlah numpang nih ya. Ngelewatin Rozok itu, kalau mau ke Rozok tuh harus ngelewatin Pochinki, harus ngelewatin School juga, yang tentunya bakal merepotkan kalau misalkan nggak ada bekal yang dipunya oleh pemain-pemain dari Butterfight. Dan Lux tidak terlalu lama untuk melakukan looting, hanya mengamankan beberapa weapon dan juga mengamankan sebuah vehicle yang ada di sekitar farm. Tapi kalau kita berpindah kali ini menuju ke arah Novo, tidak ada gangguan sama sekali untuk Talent All Star karena tidak ada NFT. Kita tahu NFT drop zone-nya adalah di Novo untuk di Snapdragon Conquest yang kita perhatikan dari round 1. Tapi di arah lain ada one more yang tertangkap, satu pemain mereka ternyata ketemunya sama Livescape, bukan sama EVOS. Sama Livescape, berarti tadi kalau nggak salah gue lihat mereka ngambil di bagian pojokan-pojokan dekat dengan Primos, antara Primos dan juga Verifier. Tapi ternyata mereka langsung naik ke atas. Mungkin mereka melakukan split dan ternyata dari Kato yang memenangkan fight-nya, mengamankan satu elimination point, dan ini pastinya angin segar lebih lagi untuk Livescape. Sebelumnya mereka udah mendapatkan WCD, boostingan mental pastinya terus-menerus bertambah. RRQ pastilah balik ke sekolahan gitu kan, back to school banget gini. Betul. Anaknya gitu. Bener-bener back to school banget untuk RRQ yang kali ini bener-bener bisa full looting di area apartemen dan juga area schoolnya. Karena memang tidak ada gangguan dari tim-tim lain, kecuali kalau misalkan ada The Xavier yang tiba-tiba mengambil beberapa checkpoint di sekitar school. Karena tadi kalau nggak salah ya di Irengel pertama itu The Xavier ngambil komplek kanan dari arah schoolnya, mengambil satu checkpoint yang biasa diamankan oleh RRQ juga kalau misalkan zona menuju ke arah kanan, dan agak berpapasannya sama Butterfight tadi. Ya, jadi pasti ada beberapa pertemuan-pertemuan ketika checkpointnya itu berhasil didapatkan terlebih dahulu oleh tim lain. Dan dari EVOS pun masih aman dan nyaman di bagian Verifier, tidak ada yang mengganggu sama sekali. EVOS nih ya, apakah karena sudah kembali liburannya jadi agak sedikit menurunkan tempo permainan? Gua rasa bukan karena liburan mereka udah kelar sih. Kemarin kan hanya sekedar beberapa intermezzo yang kita bawa gitu kan, beberapa hal-hal fun fact unik lah yang akhirnya kita jadiin bercandaan gitu. Apakah karena mereka bermain di Bali terus vibes mereka jadi bagus? Tapi kalau emang hal itu membuktikan, ya udah main aja di Bali. Balik ke sana lagi. Mereka enak dong ya, setiap turnamen ke Bali. Atau jangan-jangan ntar GH-nya EVOS semua pindah ke Bali gitu kan. KTP-nya pindah Bali semuanya kan. Terus ntar next pon kalau misalkan ada lagi mereka mewakili Bali semuanya. Bisa. Imajinasi kita sebagai caster kan selalu tinggi. Ya. Waduh, gue pada bang imajinasi tinggi ya. Ya imajinasinya makin liar gitu ya, untuk mengimajinasikan EVOS tiba-tiba berKTP atau berkependudukan Bali. Agak barbar gitu kan ya imajinasinya. Dan sementara kita bergeser kembali ke bagian Pochinki juga, ini The Xavier ya pastilah ya, nggak ada Dewa United gitu kan.
betul. Kita berarti sudah kehilangan Battle of Pochinki, Battle of Veripir, Battle of Novornoye. Ya balik lagi juga mengingat ini sprint, pastinya mereka nggak mau menghilangkan menghilangkan kesempatan-kesempatan, meminimalisir resiko-resiko, itu yang benar maksud gue. Kecuali yang di Sunhawk mungkin, karena tadi masih ada pertempuran antara Morph dan juga Box Gaming, terus yang nggak kelihatan itu yang di Painan. V-Gaming tadi turun di mana? Gue kurang memperhatikan gitu untuk drop zone-nya V-Gaming di mana, karena biasanya kan waktu di round 1, round 2 sama semifinal kan mereka selalu tabrak Painan gitu untuk menabrak ke arah Bigetron, walaupun ada beberapa momen yang memang sering kali mereka dikalahkan oleh Bigetron ketika mereka fight di arah Painan. Tapi masih kita bicarakan nanti tentunya, karena ini masih di Erangel. Habis ini baru kita bakal kembali lagi ke arah Sunhawk. Belum ada fight yang terjadi, Blue Zone pertama sudah mulai bergerak, dan mungkin yang akan fight itu yang ada dari arah Gergopol. Ada 3 tim di arah Gergopol, ada V-Gaming, ada Morph, dan juga ada Onyx, di mana Onyx mengambil kekosongan yang ditinggalkan oleh Aura. Waduh, mengisi kekosongan Betul. hatiku. Enggak maksudnya. Wah, Jelly. Hati Gergopol maksudnya ya. Hati Gergopol ya, kosong banget sih. Ya, soalnya udah di-confirm gitu loh. Onyx biasanya ngambil ini juga nggak sih? Ngambil perumahan Gergopol tempatnya V-Gaming? Dia tuh V-Gaming berarti ngambilnya situ ya? Oke. Gue baru ngeh. Onyx tuh memang di Gergopol. Cuman dia biasanya Gergopolnya itu yang bawa nggak sih? Dia silih mereka silih berganti deh. Ketika nggak ada Morph, mereka coba buat ambil mainin kontainernya. Kalau misalkan ada Morph, mereka ambil sisi kosongnya. Itu pun kalau nggak ada tim lagi yang mengamankan daerah hospital. Karena kan kalau nggak salah hospital itu Nero. Oh iya. Nero ambil hospital sama daerah perumahan kirinya yang ada apartemen-apartemennya. Sementara kontainer diamanin sama Onyx mungkin, atau sama Morph kalau memang ada Morph tentunya. Tapi kali ini bener-bener aman, tentram, dan damai. Belum ada yang terpick off lagi setelah adanya satu pemain yang dipulangin ke lobby. Habis itu temponya bener-bener lambat banget. Mereka nggak ingin membuang kesempatan yang bisa mereka dapatkan tentunya. Ini tinggal 3 game lagi termasuk Erangel yang sekarang lagi kita lihat. Makanya mereka nggak ingin ngebuang. Ingat, final itu cuma 2 hari dan total 12 match. Ya, ini berarti udah setengah hari ya kita jalankan. Dan ya mau bagaimanapun juga mereka pastinya akan berusaha untuk semaksimal mungkin bermain dengan rapi, tidak tergesa-gesa juga. Dan bahkan yang lagi berada di Gergopol, Rozo, Kiasnaya, gue rasa nggak harus banyak melakukan pergerakan sih. Circle-nya juga masih mengarah ke atas juga. Bahkan Severny tadi kosong di bagian shooting range-nya, masih bisa banget diisi gitu. Apalagi nanti kalau misalkan bantingan circle kedua masih menuju ke arah atas, ada kemungkinan nanti shooting range bakal menjadi sebuah incaran juga untuk banyak tim masuk dari arah atas muter gitu kan, karena dari Severny biasanya ada Skylights. Betul. Sekarang udah nggak ada burung dari utaranya. Betul. Benar-benar kosong banget gitu loh gangguan dari utara, dan semakin kesini itu sudah mulai banyak juga tim-tim yang udah berusaha untuk mengaplikasikan beberapa meta-meta rotasi utara seperti tim-tim dari China juga kan. Boom juga sekarang kalau dilihat beberapa rotasi mereka mengambil di bagian utara. Victim juga suka banget buat ngambil dan masuk dari bagian utara. Ada banyak tim lah yang udah mulai mempraktekkan untuk strategi mereka kira-kira efektifnya masuk dari jalur yang mana gitu. Karena gue yakin lah untuk semua tim pasti mereka bakal mencoba-coba beberapa strategi yang sepertinya sekarang lagi dilakukan oleh EVOS juga, di mana mereka mengontrol daerah ini dengan cepat. Biasanya yang mengambil daerah sini kalau nggak fight Aura, terus ada Bigetron juga yang biasanya checkpoint di arah sini. Tapi kali ini benar-benar cepat rotasi dari EVOS tentunya, dan akhirnya mereka meninggalkan rumah bawah. Mereka lebih memilih untuk mengamankan rumah bagian atasnya. Ya, mungkin ada beberapa pertimbangan juga pastinya kan, karena ini lebih tinggi posisinya, lebih high ground juga. Mungkin untuk memotong rotasi lebih mudah untuk dijalankan oleh EVOS itu sendiri. Dan bahkan kali ini mereka mungkin nggak terlalu berlama-lama juga di sini, masih mencari-cari juga tempat yang lebih enak lagi. Kamera bergeser untuk kali ini ke Bigetron Red Alliance. 2 player yang terpisah jauh dengan rekannya, dan ternyata apakah terjadi kembali lagi nih? Box tuh udah deket banget nih sama BTR. Ini tuh berapa kali sering ketemu mereka tuh? Berapa kalinya kayaknya nggak kehitung ya, karena Box emang suka banget gitu untuk bertemu dengan Bigetron, bertemu dengan tim Indonesia yang lainnya juga. Tapi harusnya dengan beberapa checkpoint yang sudah dilakukan oleh Bigetron saat ini, mereka akan bermain lebih santai sih. Nggak terlihat movement mereka untuk mencari musuh. Mereka lebih kayak lagi sharing dulu, lagi santai dulu. Mereka ingin mengontrol area high ground ini dulu. Kayaknya buat ngelihat Bigetron perang nanti, mungkin di circle 3 atau circle 4 ketika mereka udah ditinggalkan oleh circle-circle yang saat ini bakal muncul. Dan EVOS kembali lagi menuju ke bagian bawahnya untuk mengambil bagian gudang atau garasi kuning ini, karena mungkin zonanya lagi-lagi menuju ke arah sebelah kiri. Ini zona yang menurut gue susah ditebak sih. Kan gue sempat bilang bahwa pattern zona itu bisa diprediksi, tapi dengan
circle pertama yang seperti tadi, ini zona yang susah banget buat diprediksi. Bisa aja ke arah Rozok, bisa tiba-tiba bouncing ke arah rumah banjir, ataupun bisa menuju ke arah Pochinki. Ya, karena masuknya ke arah main island gitu kan. Betul. 80%-nya ke main island. Jadi Dan ke tengah, Jel. Nah, jadi gua rasa yang bakal banyak diisi juga ada beberapa choke point di bagian atas kayak jembatan-jembatan itu yang mungkin bakal diisi oleh beberapa tim untuk mencari elimination mungkin atau untuk mencari informasi lebih lagi. Dan sementara dari The Xavier yang hanya bergerak sedikit saja, nggak terlalu jauh dari Pochinki, mereka lebih ke arah kayak ngelebar gitu aja sih posisi dari si The Xavier itu sendiri. Betul. Sudah mulai berdekatan juga dengan Morph. Morph berarti dia turun dari atas dari Gorgopol ngambil ke titik tengahnya, masih bermain di open field juga. Oh, ini enak banget nih, cekungan buat nyembunyiin kendaraannya. Ya, betul. Ini udah mulai dipantau juga dan mungkin dari kedua tim tadi yang ada di sekitar Pochinki mereka udah unggul gitu dari setup mereka di mana Morp yang lebih mengamankan bagian gereja sementara dari The Xavier tadi yang lebih mengamankan daerah open field untuk mengambil beberapa tiren dan juga gundukan-gundukan kecil. Dan kali ini bertemu antara Box dan juga EVOS. Ternyata Box tidak mengincar ke arah Bigetron tapi mereka memberikan tapping fire-nya menuju ke arah EVOS. Ya, Bukit Kentang atau Bukit Potato. Apa sih bahasa Inggrisnya potato? Bahasa Inggrisnya potato. Bukit, bahasa Inggrisnya bukit. Gue nggak tahu, nggak bisa bahasa Inggris. Potato Mountain. Potato Mountain ya, Jel ya. Aduh, biasa ya. Selalu terjadi banyak sekali behind the scene. Tidak masalah, Pasta. Ngecer lagi kan. Alright, kali ini EVOS yang mendapatkan compound tapi terpantau dari arah high ground. Dari ada Box Gaming yang sudah memberikan beberapa tapping fire-nya menuju ke arah EVOS. Tentunya belum ada knockdown yang berhasil dilakukan oleh Box ke arah EVOS. Dan kalau kita berpindah lagi-lagi menuju ke arah Pochinki di mana masih ada Morp dan juga The Xavier saling memandang namun belum berdekatan. Waduh, hanya kode-kode tipis dulu Betul aja ya. sekali. Kedip-kedip mata, ya kan? Miss call doang, tapi nggak diangkat, nggak apa-apa, soalnya nggak ada pulsa. Nggak ada pulsa kan? Ntar dibeliin. Mama minta pulsa nanti ya. Aduh, dan ternyata kalau kita lihat ada, jadi muternya benar-benar jauh banget loh. Mereka benar-benar masuk dari atas. Padahal sebelumnya kita lihat GD itu kan dari arah selatan ya. Iya. Dan cukup menarik kali ini dari Muternya jauh banget dia. Nah, itu dia. Ini namanya meta utara. Ya ini yang lo bilang tadi. Iya. Tadinya kan lo bilang cuma Skylight yang biasanya ambil dari bagian utara. Dan ternyata lihat yang dilakuin sama GD, mereka datang dari arah utara. Boom, tidak mengambil bagian utara. Mereka lebih milih untuk bermain sabar dan masuk perlahan-lahan dari arah timur. Wah, ternyata kali ini circle-nya benar-benar jahat banget ya. Udah dibikin luas banget, ngebouncing. Berarti ini circle ketiga yang bouncingannya benar-benar ekstrim banget dan sudah semakin padat merayap jalanannya, open field-nya. Dan kali ini sudah berdekatan juga Box Gaming dengan BTR, tapi masih belum terjadi fight juga. Zuxi sebagai salah satu scouter dari Bigetron masih berusaha untuk mengamankan vehicle-nya terlebih dahulu. Sementara Bonafide yang harus berperang dengan Onyx. Onyx mungkin masuk lewat Rozok ya, karena Ya, tadi terakhir mungkin. gue lihat itu Masih ada Bonafide Bonafide. belum meninggalin Rozok. Betul, mereka masih ada di arah Water Tower dan juga di arah Gudang Hejo yang ada di arah Rozoknya tentunya. Dan Betul, Zuxi ya. yang tidak langsung naik ke arah atas, benar-benar bermain sabar kali ini Bigetron. Sementara Keishi, ini susah banget buat diselamatin. Water Tower area perbukitannya udah dikuasain sama dua pemain Bonafide. Ada Nux yang masih terus-terusan melakukan lock angle ke arah Keishi. Ini susah banget buat diselamatin. Bahkan ada split position yang sudah dilakukan oleh Bonafide. Yes. Ini Keshi kan salah satu scouter dari Onyx ya. Ya. Jadi ya itu dia, resiko jadi scouter memang pasti ke pick off duluan. Ya, Tapi kalau kan nggak ke pick off itu bonus. ya itu dia. Tapi kan kalau bisa rotasi jangan sampai ke pick off. Tapi ternyata kali ini dari Keshi harus bertemu juga dengan Bonafide. Ya ini akan menjadi ekstra lootingan enak banget sih buat Bonafide. Mereka udah puas gitu kan looting di Rozok. Dapat lagi ekstra dari yang ngelut di Gorgopol. Kurang apa coba enak. Tapi nggak puas sebenarnya buat Nux karena dari segi defensif vestnya dia masih belum terlalu strong lah, masih vest level 1 walaupun helmnya udah level 2 dan akhirnya pecah. Wih. Kali ini Box ternyata bertemu dengan Mork di mana Jack West berhasil diamankan. Belum ada follow up yang datang dan ternyata Ezreal akan berusaha untuk memberikan follow up namun dari seorang break sudah memasak granat. Ini berbahaya untuk Mork yang sedang melakukan revive. Granat bakal dilempar pas detik tahan meletup memulangkan satu pemain bahkan langsung dipus oleh 3 pemain menuju ke arah seorang Ezreal. Kembali tumbang satu pemain dari Mork dan 2 hilang. 2 player aktif tersisa untuk Mork Team saat ini. Wah, sayang banget tadi Ezreal terlalu terburu-buru nampaknya untuk melakukan revive ke arah depan dan ternyata Box benar-benar barbar banget kali ini. Dia tahu timing, dia tahu momentum sama sekali. Nggak mau menyia-nyiakannya dan langsung saja menghantam 2 player dari Morph. Diamankan 2 elimination point untuk kali ini. Bakal menjadi santapan yang lezat juga dan Morph bakal langsung disengage mundur untuk mengamankan placement point lagi. 2 player di mid game bukan hal yang baik pastinya, Ya. tapi tetap gaungkan Indo Pride karena kita terus mendukung tim
Indonesia. Mantap ya, ini udah ada ceban pertama, kita naikin 15.000 pertama guys. Let's go, yang lagi nonton Let's jangan go. lupa di spam hashtag Indopride Gaspol, tim kesayangan kalian juga kalian berikan dukungan dengan hashtag tim tersebut. Dan jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, 15.000 like kita naikin lagi. Tadi udah ceban pertama, sekarang 15.000 pertama. So, back to the beat. Back to the game. Kali ini di menit ke-15 masih ada 16 tim yang tersisa atau masih utuh semuanya. Dan dari Bonafide, ini tempat yang dibilang sama Wolf itu tempat yang enak banget. Tapi kalau masih di menit segini dan circle yang ketiga, menurut gua terlalu cepat untuk mengambil bagian tersebut. Bahkan dari GD pun mereka nggak terburu-buru untuk masuk ke dalam zona. Mereka ingin mengontrol pinggir zonanya terlebih dahulu. Sudah melihat pergerakan dari Onyx, 2 vehicle bahkan 3 vehicle berhenti dan langsung ditinggalin sama GD Kids. Habis PDKT direspon, di ghosting sama GD Kids. Ya ampun, udah deg-degan padahal kan Betul. ya. Kirain mau ditembak, ternyata ditinggalin. Ya udahlah ya, namanya juga hidup, tetap harus move on. Ya. Dan ini dia Genesis Dogma yang sudah move on. Dan ternyata, ini abis move on ketemu yang baru. Nah itu dia, mengincar orang baru lagi ternyata untuk GD Kids. Dan tadi ada tembakan dari Onyx mungkin kayak agak ke-trigger kena ghosting, terus update di sosmed ngindir-ngindir dikit gitu kan. Meta masih Ceritanya gitu. nge-follow ya. Kalau kita sambungkan dengan percintaan duniawi ya, dan lihat tembakan yang masuk ke arah Satar juga lumayan menyakitkan, 50 HP-nya bakal hilang. Dan Onyx yang mengambil bagian pinggir jalan kali ini cukup dekat dengan victim dan cukup dekat dengan Livescape. Ada 3-way showdown harusnya di antara titik itu. Itu kalau Oni keluar bakal ditembakin, pastinya disambut dengan peluru hangat Betul. dari dua tim yang udah ada di seberangnya. Dan sementara itu Ya, ternyata pecah. malah Joe Brinky yang berhasil mendapatkan satu dulu. Ada bodoh 3-way showdown dilindas bahkan. Ini adalah 3-way showdown kuning ya, karena Betul. ada Bonafide kuning, Oni kuning juga, dan juga victim. Dan ini bakal menyulitkan pastinya untuk tim yang tadi bertengger di bagian open field. Bakal selalu terbuka posisinya Fajar dan Genvos yang masih bertahan di bagian pinggiran circle. Pasti bisa bertahan dengan cukup baik juga, tapi Box Gaming harus bertemu juga dengan Alter Ego di sisi yang lainnya. Betul, fight sudah mulai pecah, tapi lihat dari Bigetron juga ternyata bisa nge-spot keberadaan dari Onyx Esports. Ini Onyx bonyok perlahan-lahan, bahkan mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Tim pertama yang dipulangkan adalah Onyx karena posisi mereka tersandwich, ada victim, ada Bonafide. Terus tadi ada Bigetron juga yang bisa nge-spot keberadaan dari Onyx. Posisi mereka benar-benar tidak diuntungkan. Dan lihat dari Alter Ego, begitu mereka datang tiba-tiba ada gempuran peluru panas. Kali ini Phantom Astar bakal fight bersama dengan One More. Satu persatu sudah mulai tumbang, kali ini tinggal 2 player aktif. Through the smoke yang masih belum bisa mendapatkan sebuah hasil dan mendapatkan sebuah confirm elimination. Masih ada 2 pemain yang sedang terknock dan butuh diselamatkan dari Alter Ego. Belum join the fight. Kali ini dari Hazelnuts masih bersabar bersama dengan 2 pemain Alter Ego yang lainnya. Ini kalau misalkan Alter Ego bisa dapetin timingnya untuk menjadi third party, mereka bisa dapetin beberapa panen kill ya. Dan ya ternyata ada steal kill yang terjadi dan lumayan banget pastinya juga untuk masuk ke kantong dari Alter Ego sendiri. Tapi masalahnya vehicle-nya ini udah mulai digangguin sama V-Gaming. Is it not a good situation? Dan ternyata sementara itu di sisi lain dari Lamborghini yang ter-takedown, bahkan berhasil untuk diamankan juga oleh Bigetron Red Aliens. Dan tanpa disadari, semua tim yang sedang melakukan rotasi sudah mengambil masuk ke dalam play zone-nya. Ya, dan lo lihat setup dari Bigetron, kalau lo perhatikan di arah minimapnya Jel itu bener-bener di tengah-tengah circle. Mereka membagi dengan 2-1-1 setup yang mereka lakukan. Bisa aja 2 pemain dari Bigetron menahan 2 tim ataupun 1 orang 1 tim saat ini yang sedang dilakukan oleh Bigetron. Karena kalau kita perhatikan di arah lain ada EVOS dan juga Box Gaming hampir dilindas, namun ternyata ada granat yang begitu matang berhasil mendapatkan 1 microbite tumbang. Ada follow up dari 2 pemain, bahkan 3 pemain langsung melakukan regroup. Kali ini granat berikutnya masih terlalu jauh. Lemparan granat yang bertubi-tubi ditujukan ke arah EVOS, namun EVOS masih bisa bertahan sejauh ini. Ada granat balasan kali ini cukup dekat, tapi ternyata itu adalah sebuah smoke. Sudah mulai terpop up dan kali ini hampir mendapatkan 1 lagi pemain dari tim Box Gaming. Namun splash damage-nya masih belum cukup dan granat berikutnya mendapatkan korban. Confirm elimination menuju ke arah EVOS. Gila, red zone buatan antar 2 tim ini dari EVOS dan juga Box membuat Box tertekan. Tigan tercicil terus menerus HP-nya. Ada yang dicicil tapi bukan rumah, dan Tigan nampaknya tak bisa untuk bangkit berdiri, karena kalau misalkan dia bangkit berdiri sekarang dia pasti bakal ditembakin oleh EVOS. EVOS sudah mulai bergerak berusaha untuk menyisir pergerakan dari Box Gaming, menembak ke arah depan dan play to the smoke, masih belum bisa mendapatkan predict shotnya, tapi ternyata break yang melakukan backup fire dari sisi yang lain. Microboy sedikit terlambat untuk maju dan ternyata Red Face sudah menggunakan mobilnya untuk melakukan covering terhadap kawannya. Lizard masih bisa di-revive harusnya, Pasta. Betul, masih ada smoke yang bisa di pop out oleh pemain-pemain dari tim EVOS. Kali ini 2 pemain dari Box yang tersisa berusaha memberikan tekanan yang lebih dalam lagi ke arah EVOS. Nggak tahu ada utilities granat atau enggak, tapi kali ini dari seorang Gun sudah memberanikan diri maju ke depan sana. Tapi EVOS tercover dengan sangat baik karena mereka punya 1 lempengan yang benar-benar perfect menutup angle shoot dari arah Box
Box Gaming. Ya, dan Box yang tersisa 2 player aja kali ini nggak akan bisa terlalu agresif untuk bergerak. Mereka semua masih mendapatkan circle. Mereka pastinya mau mempertahankan posisi ini dulu untuk sementara waktu ada peluru nyasar masuk ke dalam badan KF. Hampir. Tapi masih ada lempengan dan bad newsnya adalah KF udah benar-benar kehabisan banget untuk healing kitnya. Iya, ini lihat posisi dari EVOS udah bener-bener enak banget. Posisi mereka ada di bagian Bukit Kentang. Di Bigetron satu pemain mereka tumbang, sementara mereka juga tertahan oleh Livescape. Pertembakan dari sebelah kiri, Zuxi low HP. Ada granat yang dilemparkan, trade sudah terjadi. Keluar dari area persembunyian dan berhasil diambil satu lagi pemain dari Bigetron. Dan kali ini hanya menyisakan seorang UI yang entah di mana posisinya sedikit jauh dan tidak bisa memberikan backup ke arah pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Yuhai, the last man standing dengan vehicle-nya akan langsung bergerak menusuk ke bagian dalam dan berusaha untuk menyelamatkan satu pemain Bigetron yang sedang terknockdown. Sementara RRQ merayap perlahan-lahan untuk naik dan mendekat ke arah Box Gaming. Box sekarang di sandwich, ada EVOS, ada RRQ. Ya, ini fight of Bukit Kentang ya, battle of Bukit Kentang. Benar-benar terjepit dua sisi, kiri dan kanan. Dan ternyata Boom harus bertemu dengan One More juga di sisi yang lain. Satu player berhasil diamankan, tapi Maybe hampir terspot, hampir tertembak oleh seorang Mod. Masih bisa mulus dan lolos begitu saja. Tapi Box benar-benar sabar banget. Mereka tahu ada banyak sekali suara tembakan di kiri dan di kanan. Mereka bakal running terus-menerus saja. Dan ternyata Audrey tertangkap oleh Mort. Betul, ini enak banget dari Mort-nya. Hanya tinggal melakukan beberapa tapping fire saja untuk mendapatkan sebuah mendapatkan 3 poin elimination. Wah, M249 kali ini dari seorang Laser dan backup dari RRQ begitu tepat dan mantap. Memberikan damage yang begitu dalam dari seorang Laser, membuat Laser tidak bisa melakukan pick off-nya lagi. Dan RRQ 4 elimination bertambah satu lagi. Dan lihat dari Asa, granat sudah mulai dimasak, akan dilemparkan menuju ke arah EVOS kali ini. Melambung jauh, terbang tinggi ke udara, meletup. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya ke arah EVOS. Kembali bersabar dan melakukan boosting untuk Asanya. Wah, Livescape ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena mau tidak mau mereka sudah tertekan juga oleh Blue Zone-nya. Dan kali ini dari RRQ benar-benar sabar banget. Mereka masih nungguin aja player-player dari EVOS yang berada di luar sana. Dan ternyata sekarang udah mulai bouncing kembali ke arah yang lain. Box Gaming pun rata dan Genesis Dogma kali ini yang tertekan oleh pergerakan-pergerakan dari Boom Esport. Bahkan ada Bonafide juga yang mengelilingi player dari Boom. Ya, Boom main sabar ternyata ya. Mereka nggak buru-buru untuk masuk dalam zona. Mereka bermain di pinggiran zona dulu. Ada pergerakan dari pemain-pemain Boom dan Liquid juga terspot. Ternyata 2 pemain terakhir dari Bigetron akan menghadapi 2 pemain juga dari Timaran. Ini bakal close combat. Rodesmo kali ini close combat. Jump shoot yang ternyata gagal. Masih bisa dimenangkan oleh Yuhai dan sedikit terlambat backup dari seorang Mor. Granat langsung dilempar, tapi lihat tidak bisa diselamatkan lagi dan Bigetron pun rata. RRQ 8 poin elimination. Gila, RRQ gahar banget, galak banget. Dan itu adalah menurut gue backup yang mungkin terlambat, tapi dia benar-benar langsung fast respon dengan melemparkan granat. Pasti dapat informasi juga dari Narpeko, udah low, langsung saja dilemparkan dan panik sedikit dari Yuhai. Dan itu yang membuat tadi BTR rata. Mau nggak mau, karena udah sisa 2 orang juga, dipush oleh 4 orang. Dan sementara ini yang menarik dari Genesis Dogma dan juga Boom Esport yang masih beradu ngotot-ngototan di pinggiran zona. Tapi kamera harus fokus dulu dengan RRQ yang ternyata masih lengkap dengan 4 playernya, selalu melakukan reset. Dan Voldemort kali ini sudah mulai membuka jalannya, memimpin pergerakan dari RRQ yang lain, ditabrak ke arah depan, hampir bertemu dengan player-player dari GD tadi. Ya, dan Boom sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini RRQ benar-benar menusuk ke bagian pinggir dari circle yang ke-6. Akan segera bertutup juga karena Blue Zone sudah mulai bergerak untuk Blue Zone yang ke-6. DPS sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. GD Kids, satu pemain mereka terspot dan ada ledakan yang berhasil menggeser sebuah vehicle. Kali ini dengan granat-granat yang dilemparkan oleh RRQ benar-benar memaksa GD Kids harus terdiam dan tidak bisa melakukan pergerakan yang terlalu banyak karena tinggal diebot dari GD Kids. Ya, the last man standingnya lone survivor kali ini Blue Zone juga udah mulai bergerak. Jadi ini bakal memaksakan semua player atau tim yang masih berada di luar zonanya harus touchdown dan bergerak lebih masuk lagi. Dan lagi-lagi vehicle explosion yang sudah terdengar di depan sana. V Gaming masih lengkap dengan 4 orang juga melakukan split 1-3 di belakang. EVOS lengkap juga. Ini berarti bisa dibilang bakal terjadi fight intense karena yang rontok itu kayaknya cuman GD, ya kan, satu lagi entah gimana. 3 tim masih cukup lengkap. Iya, dan EVOS benar-benar menyisiri bagian pinggir circle-nya. Ini hal yang biasa mereka lakukan kalau kita berbicara tentang gameplay EVOS di PMBL Season 3. Mereka bermain dengan menyisiri pinggiran circle untuk mendapatkan poin-poin elimination yang bisa mereka kumpulkan. Dan kali ini masih menyisakan satu tim Vietnam. Ternyata ada tiga yang bakal menghadapi tim RRQ. Satu sudah mulai tumbang, tinggal 2 player aktif namun belum terspot. Force masih bisa cukup tenang untuk menghadapi pergerakan dan tim RRQ. Sudah mulai terspot, Asa bakal melakukan tembakan tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya. Masih ada satu
sebuah pohon, the last man Oh my God. standing, dan ada Molotov yang diupayakan untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, namun masih belum bisa ternyata. Sudah mulai bergerak kembali, bahkan dari RRQ, satu pemain yang terknockdown masih bisa diselamatkan. Yes, dan Mort sudah menggunakan baginya berusaha untuk membuka jalan ke arah depan, dan kali ini benar-benar barbar banget menyisiri pinggirannya. Dan V Gaming nampaknya hanya bertahan dengan satu player aja, Chua. The last man standing di belakang sana, dan ini adalah kabar yang baik. Betul. Angin segar untuk tim Indonesia. Betul. Indo Pride, let's go teman-teman. Let's go! Indo Pride, gaspol, dan dukung tim kesayangan kalian. Masih ada EVOS Reborn, masih ada RRQ. Dua tim Indonesia yang bertahan, dan kali ini V Gaming gak bisa bergerak banyak. Chua tersisa seorang diri dan sudah cukup dekat dengan Harimau Putih dari Indonesia. Kelihatan belum kelihatan sama Cowboy. Awas happy birthday, belum kesekian juga. KF masih belum mengetahui keberadaan dari seorang Chua. Last man standing dari V Gaming yang ada di belakang dia menjadi cacing berkamuflase. Granat dilemparkan dan lihat pergerakan dari Red Face begitu barbar untuk menabrak ke bagian depan. Dan kali ini akan ada pertempuran antara EVOS dan juga RRQ El Clasico. Itu game sebelah. Ya, kita bakal lihat dulu antara EVOS dan juga RRQ yang sudah mulai melempar utilities. Wah, ini gila. Chua ini benar-benar duri dalam daging. Dia mengganggu Betul. pergerakan dari EVOS, tapi untungnya berhasil untuk dihentaskan, dipulangkan, menyisakan EVOS dan juga RRQ tembak ke arah depan. Airface hampir mendapatkan Nerpeko. Pelurunya. Sayang sekali timing. Peluru harus di-reload terlebih dahulu. Nerpeko masih bisa selamat mendapatkan nafas ekstra untuk sementara waktu, dan Betul. kali ini lemparan granat terus-menerus dikokang ke arah depan dari RRQ. Ya, ini V Gaming masih ada nggak? Udah nggak Udah ada. nggak ada. V Gaming udah nggak ada. Tinggal dua tim Indonesia yang tersisa. Indo Pride. Let's go. Hashtag dan juga like jangan lupa ditambah lagi guys ya. Let's go. Masih ada granat berikutnya yang bakal dilemparkan dan ternyata connect itu yang terlambat. Tapi momen yang kali ini KS yang berhasil dilumpuhkan oleh RRQ. RRQ bangkit, Nerpeko tembak arah depan. Dapat Stay satu. down, reflex terjadi lagi dan lagi, tapi Mod langsung melakukan flanking ke arah belakang, tapi Ready? Voldemort pun berhasil ditangkap. Asa masih low health juga, masih harus melakukan healing, dan berhasil untuk melawan healing. Red Face tersisa the last man standing, harus menghadapi Mod dan Asa. Tiki-taka dari RRQ, mampukah dari EVOS menyelamatkan teman-temannya? Betul, dan lihat pergerakan dari Morik begitu sabar, sementara Asa yang bakal memberikan distraction ya, sedikit tembakan akan menggunakan UC. Close combat kali ini akan melakukan revive kah atau bakal commit, dan itu dia Mort dari bagian kanan berhasil memulangkan EVOS ke arah lobby. 15 poin Gila. elimination dan winner chicken dinner